Alright guys, Bitcoin guys akhirnya menembus ke level 94.000 si Bitcoin ini. Akan tetapi ketika saya record video kali ini dia berada di 93.700-an dolar, terkoreksi dia, dan Ethereum-nya teman-teman sudah di 1.800. Ini pertanda yang sangat-sangat positif kepada pasar ini. Dan untuk yang lain-lainnya, ini ada Sui saya yang sudah kembali teman-teman. Setelah saya terdiskon cukup lama di Sui, turun sampai ke bawah betul dia kemarin itu. Kemudian kita bicara kali ini, kita breakdown kenapa kripto naik. Kita juga bicara mengenai fase disbelief yang terjadi di Bitcoin bull run kali ini teman-teman. Serta mengenai berita altcoins yang mulai bergairah, memuncak gairahnya lagi. Hijau menghijau dia teman-teman. Oke, untuk itu let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah membeli Bitcoin di area 70-an ribu ketika terdiskon parah kemarin itu. Dan akhirnya pada posisi seperti ini profit lah. Di situ teman-teman menariknya di pasar kripto ini kayak roller coaster kita dibikin di sini. Kemudian mengenai kenapa kripto pada naik sekarang ini, salah satu indikator news ya di sini adalah datang dari Donald Trump. Donald Trump ini menyatakan bahwa dia akan berencana untuk very nice, untuk menjadi orang yang menyenangkan. Karena Cina ternyata bikin dramanya tensinya tinggi. Jadi dia mau main soft ini. Akhirnya, karena kalau dilanjut juga ya, teman-teman, ini dramanya juga bakalan parah gitu kan. Dan kali ini dia katakan dia akan siap untuk memangkas tarif yang dia naikkan sendiri itu ya kepada Cina, supaya market ini stabil, supaya tidak gonjang-ganjing market ini. Jadi akhirnya Trump ini udah mikir nih, waduh kalau kita terus-terusan perang ini ekonomi nggak jelas. Jerome Powell nggak mau lagi nih potong suku bunga kalau gini terus. Dan teman-teman berkaitan juga dengan si Jerome Powell-nya, si Donald Trump yang kemarin itu di video kita yang sebelumnya ya, kita bicara bahwa Donald Trump ini agak kasar ngomongnya kepada si Jerome Powell. Kali ini sahabat Black Cuan, Donald Trump ini menyatakan bahwa dia tidak berniat untuk memecat Jerome Powell. Dan meskipun dia berniat, dia tidak bisa melakukan hal tersebut teman-teman. Karena terbatas juga kapasitas atau kemampuan dari seorang presiden ini untuk memecat seorang chairman dari badan yang independen. Seperti The Fed tersebut. Dan akibat dari berita tersebutlah Bitcoin akhirnya gas naik sampai ke 94.000 teman-teman. Kemudian tidak hanya itu yang naik. Oil juga naik, minyak naik, akan tetapi gold, emas ini yang sudah benar-benar dipucuk ya teman-teman, itu akhirnya ada koreksi dan itu wajar menurut saya di sini teman-teman. Kemudian kalau kita ingin breakdown sedikit di sini tentang Donald Trump yang batal memecat Jerome Powell atau batal mengeluarkan isu tensi yang kasar, yang keras ya kepada The Fed di sini, sebenarnya tujuannya untuk menstabilkan pasar karena investor, kalau situasi kayak gini, investor itu jadi takut dia untuk berada di pasar saham ataupun berada di aset-aset berisiko. Terutama kan backgroundnya si Donald Trump ini adalah pengusaha, jadi ya tahulah dia bagaimana orang-orang itu bersikap ya teman-teman. Kemudian mengenai emas yang terjadi penurunan itu ya teman-teman, ternyata ini ada analis ya, dikatakan bahwa ketika emas ini terjadi kenaikan, ini juga menunjukkan korelasi bahwa aset-aset yang punya scarcity, kelangkaan, seperti Bitcoin ini punya rooms untuk catch up, untuk mengikuti pergerakan si emas tersebut. Dan satu lagi analis yang saya kutip di sini, teman-teman, ini datang dari Crypto Rover di sini. Dia memberi kita pandangannya bahwa koreksi yang terjadi di emas sekarang ini atau false sedikit ya di sini, pergerakan harga emas ini, uang itu pindah ke Bitcoin dan itulah yang menyebabkan Bitcoin ini terjadi kenaikan. Menurut kalian apakah ini benar-benar korelasinya seperti itu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar sahabat Black Cuan. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan bahwa this is not financial advice guys.
tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Dan teman-teman, apa yang terjadi ketika uang dari emas itu berpindah? Kalau di video sebelumnya juga kita bicara mengenai ada masuk fresh money ya ke market crypto sebesar 60 miliar hari ini, per 23 April 2025 ini teman-teman, ada 260 billion uang yang masuk ke crypto market dalam 2 hari belakangan ini. Itulah yang menyebabkan Bitcoin naik 7%, 7,40%, Ethereum 11%, 12% dia terjadi kenaikan, XRP guys, XRP naik 7% bahkan ke 8% lebih dia. Kemudian teman-teman kalau kita mencoba untuk menghayalkan di tahun 2025 ini, apakah mungkin Bitcoin ini akan merangsek naik ya? Sekarang ini kan dia berada di peringkat kelima di sini untuk total market cap ya. Di sini secara global ada gold yang paling tinggi berada di 22 triliun sementara Bitcoin ini 1,8 triliun. Apabila kita mengikuti perkataan dari Quinton di sini, apabila dia naik ke peringkat 2 menggeser Apple di sini, kalau dia dapat 3, atau 3,5 triliun untuk market cap-nya dia, menurut kalian berapa harga Bitcoin dan seperti apa spike-spike yang terjadi di harga altcoins, teman-teman? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, teman-teman, saya lanjutkan lagi di sini mengenai apakah kita berada di fase disbelief, teman-teman. Karena sekarang ini tidak sedikit juga orang yang menyatakan ini bukan lagi disbelief ini. Ini kayaknya udah masuk ke komplasensi ya. Di mana ada koreksi besar dulu di sini, setelah itu disambut dengan kenaikan yang cukup tinggi. Banyak orang di sini mulai merasa bahwa ini akan lanjut rally-nya dan ternyata apa yang terjadi dia malah terjadi turun sampai ke anxiety, denial, dan panik. Sementara kalau kita melihat ini berada di fase disbelief, teman-teman, maka ke depan ini yang akan kita perhatikan adalah optimism, belief, thrill, dan euphoria. Sementara ini, sahabat Black Cuan, saya jujur aja secara pribadi di sini saya belum melihat euforia yang terjadi di pergerakan Bitcoin ataupun altcoins. Menurut saya pribadi, apabila kalian sudah melewati fase euforia tersebut, berarti kalian sudah berada di fase yang kompetensi ataupun anxiety sekarang ini. Sementara ini banyak juga yang berpendapat bahwa ini masih berada di area-area disbelief atau fase disbelief. Salah satu alasannya ada datang dari Roll Pel di sini. Yang menarik dari Roll Pel di sini adalah dikutip langsung ya dari 99 Bitcoin. Saya ke Twitternya dia langsung. Ini bukan tentang tarif, bukan tentang perang dagang, drama, segala macam. Ini adalah tentang likuiditas atau liquidity, teman-teman. Karena dia memberikan pandangan kepada kita mengenai M2 money supply tersebut yang berpotensi diikuti pergerakannya oleh si Bitcoin ini. Karena seperti yang kita ketahui atau kita sering bicarakan bahwa Bitcoin ini menyerap uang-uang yang dicetak atau inflasi tersebut, teman-teman. Dan kali ini likuiditas itu bertambah di pasar. Jadi kita bisa mengesampingkan kalau kita mengikuti pandangan dari Roll-Pel ya. Bisa kita kesampingkan mengenai tarif segala macam ataupun drama-drama politik. Karena yang paling penting itu adalah begitu ada likuiditas maka pasar ini akan terjadi kenaikan. Apabila kalian setuju dengan pendapat ini, berikan like di video kali ini ataupun mensubscribe ke channel ini teman-teman. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Saya lanjutkan di sini sahabat Black Cuan masih berkaitan dengan Bitcoin dan ini adalah bagian yang tidak menyenangkannya. Tidak menyenangkan teman-teman, akan tetapi saya harus katakan di sini agar imbang kita melihat analisa-analisa dari para analis di sini. Sekarang ini kita ke Benjamin Cowen di sini. Apa yang menarik dari Ben ini adalah dia mengajak kita melihat secara objektif ya dari pergerakan ataupun riwayat harga si Bitcoin ini, teman-teman. Kalau kita perhatikan mengenai kejadian death cross, biasanya apabila terjadi death cross atau sebelum terjadi death cross, harga itu cenderung terjadi dump yang cukup keras di sini. Dan pasca terjadi death cross itu terjadi yang namanya itu bounce yang juga cukup keras di sini. Yang mana menurut Benjamin Cowen di sini ini sangat normal dan sangat wajar ketika terjadi death cross karena yang mengikuti setelah itu adalah penurunan, biasanya itu yang terjadi sahabat Black Cuan.
Dan itulah yang diwaspadai oleh Benjamin Cowen di sini sebagai analisa. Apabila kita perhatikan di riwayatnya juga, di sini teman-teman kita bisa lihat ya, Bitcoin di 2023 itu terjadi dead cross di sini teman-teman, akan tetapi durasinya ini cukup pendek di sini. Dan akhirnya Bitcoin lanjut rally-nya. Kemudian di 2024 di sini kita melihat juga terjadi death cross di sini. Dia terjadi cukup dalam di sini penurunannya dan habis itu dia bounce yang cukup keras di sini hanya untuk melihat penurunan yang selanjutnya. Akan tetapi durasinya di sini dari Maret sampai ke November di sini teman-teman. Dan kita ini sedang berada di death cross yang berikutnya yang seperti kita lihat tadi di sini. Apakah ini yang terjadi ke depannya, teman-teman, atau ini hanya akan terjadi sebentar saja di sini death cross-nya di sini? Kemudian dia terjadi kenaikan lagi di sini, terjadi golden cross, maka ini sangat menarik untuk kita lihat karena bisa saja harga Bitcoin ini di 94 itu dibawa lagi turun ke bawah sini, dia bermain di area 88 sebelum akhirnya dia terjadi kenaikan seperti ini teman-teman. Itu ekspektasi kita di sini sebagai bagian dari kewaspadaan kita di sini sahabat Black Cuan. Itulah saya katakan di awal tadi, ini kebenaran yang tidak menyenangkan atau ini kenyataan yang tidak menyenangkan mengenai pola death cross. Apakah ini pasti terjadi? Ya namanya juga ini analisa teman-teman. Bahkan yang bullish pun itu kan juga analisa. Saya lanjutkan di sini ke Ethereum. Ethereum juga terjadi breakout. Jadi mari kita lupakan dulu sejenak mengenai Bitcoin yang bullish, yang disbelief atau berada di anxiety sekarang ini, atau justru Bitcoin sudah menuju ke fase bear marketnya karena terjadi death cross tersebut. Kita ke Ethereum, Ethereum yang terjadi breakout dari downtrendnya di sini teman-teman. Dan kita lihat ya cukup kuat dia di 1600 itu sudah breakout dan sekarang ini di 1800 si Ethereum-nya. Dan ini semakin menarik untuk Ethereum ini teman-teman karena saya punya keyakinan secara pribadi ya di sini untuk si Ethereum-nya. Dan saya lanjutkan lagi, kita sekarang ini bicara mengenai altcoins yang mulai bergairah teman-teman. Dan ini datang dari Polygon Matic. Ini ditandai dengan NFT teman-teman. Biasanya ketika terjadi bull runs ya, bull runs itu terjadi biasanya ya, ini udah kejadian di 2021. NFT itu mulai populer lagi. Dan sekarang ini Polygon ini telah melampaui Ethereum dalam hal NFT case teman-teman. Jadi NFT linked to real world asset di sini dilampauilah si Ethereum-nya oleh si Polygon Matic di sini sahabat Black Cuan. Si Polygon ini luar biasa keren ya. Jadi ini mulai bergairah nih si altcoins-nya. Kemudian sahabat Black Cuan ya, ini datang dari Chiliz yang re-entering lagi ke market Amerika Serikat di sini. Mereka sudah ketemu nih dengan bagian dari task force untuk SEC ya teman-teman, mendiskusikan tentang re-entry ke market Amerika di sini teman-teman. Sebenarnya ini menarik ya karena kan akan ada Piala Dunia sebentar lagi. Kemudian kan Chiliz ini merupakan kripto yang bergerak ya di bidang spot finance ya di sini, spot finance company yang sekarang ini mulai bergairah lagi juga nih masuk ke Amerika karena SEC-nya sudah mulai familiar atau sudah mulai friendly, sorry bukan familiar, friendly dengan aset-aset kripto ataupun teknologi-teknologi blockchain seperti itu teman-teman. Tidak seperti di eranya Joe Biden. Dan kalau kita lihat pergerakan Chiliz teman-teman, sebagai referensi kita di sini ya, Chiliz ini memang sempat spike gila-gilaannya itu di 2021 dan setelah itu dia tidak pernah lagi terjadi kenaikan. Apakah ini jadi pertanyaan nih, apakah sekarang ini dengan regulasi-regulasi yang friendly di Amerika, mereka masuk lagi ke market Amerika, ini akan membawa gairah baru kepada Chiliz? Teman-teman, menarik untuk kita lihat di sini. Jadi daftar pantau kita. Saya lanjutkan di sini ke XRP teman-teman. XRP ini yang sempat dinyatakan sebagai stablecoin dan akhirnya sudah berhasil ya sekarang ini, di mana stablecoin mereka atau RLUSD itu berintegrasi dengan AAV. Di samping itu juga XRP Futures ini juga akan debut dia di Coinbase sahabat Black Cuan. Jadi memang semakin menarik ya sekarang ini untuk altcoins. Kita lihat tadi itu ada Ethereum, Polygon, Chiliz, kemudian sekarang ini ada XRP. Buat saya di sini teman-teman, integrasinya dia dengan AAV yang merupakan bagian juga dari ekosistemnya si Ethereum di sini. Jadi ada integrasi dengan
project-project yang di ekosistemnya Ethereum ini akan membawa RLUSD ini semakin banyak digunakan atau semakin luas lah penggunaannya dia ke depan ini, sahabat Black Cuan. Saya ucapkan selamat kepada XRP Army yang sudah bertahan sampai sejauh ini. Dan teman-teman, sekian update kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Untuk sisanya, seperti apapun market ini akan terjadi ke depan ini, sahabat Black Cuan, let's be strong guys. Terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.